selamat pagi, salam dan bahagia sahabat-sahabat onlineku. Sebelum memulai acara hari ini, saya ada sedikit pantun nih. Mau dengerin gak? Ayo. Mentari terbit belumlah tinggi, Cakep. jalan sendiri menunggu pacar. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Selamat datang di podcast UHAMKA. Hari ini, mari kita telusuri perjalanan dan pengabdian seorang pejuang pendidikan wanita yang sangat inspiratif, yaitu Dewi Sartika. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator Ribut Damayanti dan sebagai narasumber kita yaitu Teh Rizka Tri Utami. Salah. Itu mah nama artis. Nama artis tuh Iya. saha tuh namina? Nama saya Rizka Tria Putri. Oke, selamat datang Teh Rizka Tria Putri. Iya, Bunda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat cantik ya narasumber kita. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oh, alhamdulillah. Baik. Dan dalam perbincangan kali ini kita akan mengulas tentang sosok yang memiliki peran besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi wanita di Indonesia, Teh. Betul. Nah, Dewi Sartika lahir pada tahun 1884 di Cicalengka, Jawa Barat. Benar gak tuh Teh kira-kira? Betul. Sebelum saya lanjutin tanya jawab sama Teteh, saya ada sedikit pengetahuan sih tentang Iya. Dewi Sartika. Iya. Nanti kalau salah-salah boleh lah Teteh benerin ya. Iya, Boleh kan? sama-sama nanti kita ya. Oke, boleh kan saya Oke, panggil Teteh ya? Oh, boleh. karena masih muda. Sama udah juga masih muda. Oh, Awet kita muda. amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sehat terus ya semuanya. Amin. Baik, Dewi Sartika merupakan sosok yang gigih memperjuangkan pendidikan bagi perempuan pada masa kolonial. Sekolah Dewi Sartika berada di Jalan Keutamaan Istri, nomor 12, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol. Sekolah yang awalnya bernama Sekolah Istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika pada tanggal 16 Januari tahun 1904 di Paseban Kulon Pendopo. Kalau nggak salah sih itu ada di Kabupaten Bandung. Iya, betul benar. Oh betul. Baik, Dewi Sartika bukan hanya menciptakan akses pendidikan bagi perempuan, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan gender dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk perempuan pada masa itu. Bener gak sih Teh? Betul, Oh, iya. betul ya. Aduh pintar dong saya berarti. Iya, jelas. Siapa dulu ya? Oke. Moderator kita kan hebat. Amin, lebih hebat lagi nanti narasumbernya Kak. Iya sih. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan tentang Dewi Sartika. Iya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya, Bunda ya. Amin. Kan semua nggak ada yang salah ya. Iya, Kalau jawaban masih benar selalu. dalam proses belajar ya, nggak ada yang salah itu. Oke, Bener ya sih? betul. Sotoy banget ya nih Yang moderator. penting kita ada keinginan untuk mencari tahu ya. Amin. Baik, saya lanjutkan ya Teh ya. Oke. Nah, visi-misi dan semangat Dewi Sartika membuka jalan bagi banyak perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan formal. Melalui kegigihannya, dia membangun fondasi yang kuat bagi kesetaraan pendidikan, membebaskan perempuan dari keterbatasan pengetahuan, dan memberikan kesempatan unik mengembangkan potensi mereka. Perjuangan Dewi Sartika itu terus mengilhami banyak orang, bahkan hingga saat ini. Upaya beliau dalam memperjuangkan pendidikan perempuan adalah bukti bahwa keberanian dan keteguhan hati seseorang dapat mengubah masyarakat menjadi lebih inklusif dan merata. Baik, tadi tuh sedikit sekelumit pengetahuan saya tentang Dewi Sartika ya Teh. Tahu bener tahu enggak gitu kan.
Nah, makanya saya ada beberapa pertanyaan nih mau saya tanyakan sama Teteh gitu kan. Oke. Tapi sebelum saya bertanya-tanya sama Teteh nih agak sedikit serak-serak ya gitu. Gitu. Kayaknya butuh minuman yang Minum ya? seger-seger gitu ya Oke. gitu. Nah, ini ada sedikit minuman nih Teh buat kita nyegerin tenggorokan gitu. Siap. Ya, kita panggil ya orangnya. Mas, saya aus nih kayaknya nih. Butuh yang seger-seger. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih. Dadah dulu dong. Dadah gitu. Nah, terima kasih. Ini Ini pagi-pagi apa? dengan minuman yang sangat segar. Ini minum apa ya? Gimana Teh? Udah minum, udah seger ya? Sudah, terima kasih ya Bu Dama. Luar Gimana biasa rasa kopinya? ini sajiannya, ada kopi, ada teh tawar juga. Oh, teh tawar. Iya, Berarti ini yang belum ya. air mineralnya ya? Iya, Air putihnya. kurang. Nanti ya, kita nyuruh Mas Budi lagi ya. Minta Oke. tolong Mas Budi lagi ya Teh ya gitu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan sama Teh Rizka ya. Cuman salah satu diantaranya itu yang paling utama gitu. Apa sih yang melatar belakangi seorang Dewi Sartika itu mendirikan sekolah gitu Teh? Melatar belakangnya itu Oke. apa gitu? Iya, dari tadi sih saya udah menyimak ya bahwa Bu Dama itu sudah sangat menguasai kayaknya nih tentang sejarahnya sosok perempuan inspiratif Dewi Sartika. Belum Teh. Oh gitu. Karena abis baca aja jadi masih nyambung di otak gitu. Berapa lembar yang dibaca? Nggak tahu berapa lembar. Orang sambil ya dengerin apa ya, dengerin guyonan anak-anak di rumah gitu sambil baca-baca. Iya. Tapi nggak luar nyambung, biasa. nggak nyambung Luar biasa kayaknya. loh. Hmm. Jadi mungkin ya sedikit tambahan saja ya. Kalau Dewi Sartika itu adalah sosok perempuan yang sangat inspiratif, yang memiliki keinginan yang kuat dan teguh juga ya untuk memerdekakan perempuan dalam hal pendidikan. Karena pada zamannya itu yang mendapatkan pendidikan itu tidak merata. Jadi hanya orang-orang tertentu, orang-orang konglomerat yang bisa mengenyam pendidikan, sedangkan ya orang-orang yang tidak punya gitu ya, itu ke hal pendidikan itu sangat terbatas ya. Jadi pada saat itu ada ketidakadilan, ketidakkemerataan pendidikan ya. Jadi dengan adanya keteguhan hati, keinginan dari diri sendirinya itu loh, keinginan sendiri untuk bagaimana nih caranya supaya kita itu sebagai perempuan bisa sama haknya mendapat pendidikan. Berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung ya Teh? Betul. Perempuan yang beruntung yang lahir di Betul zaman sekali. sekarang ya. Nah, Nggak kayak iya. zaman dulu ya. Nah, hanya ini di dapur betul, gitu ya. ya. Coba bayangkan kalau kita misalkan ya tidak ada perjuangan Dewi Sartika, kita itu Bu Dama nih pasti kita kerjaannya 3 Bu Dama. Apa tuh? 3. Sumur, dapur, kasur. Di sumur ngapain? Nyuci baju gitu Iya, ya. betul. Kita Cuci nggak bakalan piring. bisa nongkrong kayak begini, nggak bakalan. Nggak kenal kafe ya. Terus betul. baju yang kita pakai tuh cuma daster Iya. lagi. Terus yang ada Bau bawang aroma-aroma lagi, bau dapur lagi ya. Jadi bau asap gitu. ini betul. Boro-boro berpoles-poles ya mukanya ya. Baru-baru kita mau ada glowing ya. Jadi, Alhamdulillah ya, berarti setelah ada alhamdulillah. perjuangan dari Dewi Sartika kita bisa seperti sekarang ini. Iya betul. Jadi dengan adanya perjuangan Dewi Sartika, alhamdulillah kita para perempuan itu memiliki kesempatan untuk bisa berpendidikan. Ya alhamdulillah kan ya, dengan adanya pendidikan itu ya bisa bermanfaat buat diri sendiri dan juga untuk orang lain. Baik, terima kasih Teh penjelasannya. Ada lagi nih Teh pertanyaannya. Oh gitu, siap. Tadi kan Dewi Sartika sudah mendirikan sekolah ya, yang bisa dikatakan berhasil. Bahkan sampai saat ini pun kita bisa berjuang, bisa berada di sini berkat perjuangan dari Dewi Sartika. Nah, pertanyaan kedua nih Teh. Apa sih tantangan dari Dewi Sartika itu dalam mendirikan sekolah? Tantangannya apa itu Teh? Oh iya. Siapa tahu ntar saya mau ngedirin sekolah Oh gitu. gitu. Is keren. Taman Ditunggu kanak-kanak. nanti ya. Doa. Tentunya dalam sebuah keinginan yang besar ya,
tentunya Dewi Sartika ini memiliki sebuah tantangan. Nah, tantangan ini salah satunya kurangnya ada dukungan dari masyarakat. Ya, itu kembali lagi bahwa pada zamannya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengenyam pendidikan, ya. Yang berduit gitu. Betul. Yang punya pangkat gitu ya. Betul, iya. Kalau zaman dulu kan itu keturunan Raden ya. Konglomerat ningrat itu ya. Nah, itu yang bisa mengenyam pendidikan itu. Nah, jadi kala itu tantangannya yang pertama yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, karena untuk memerdekakan atau pendidikan itu ya, atau mendirikan sekolah itu perlu adanya biaya, adanya dana ya. Karena untuk adanya sekolah tentunya harus ada sarana prasarana dong ya, dan juga ada SDM-nya. Nah, itu karena kekurangan dana, jadi ya salah satu tantangannya. Tapi dari tantangan yang sudah ada, baik itu tidak ada dukungan, kurangnya dana, itu tidak patah semangat, tetap bertekad kuat untuk mendirikan sekolah. Iya, jadi banyak sekali sih tantangannya ya. Kemudian para perempuan itu sebenarnya kan banyak, cuman melihat adanya potensi dan melihat ke depannya apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dilatih, Dewi Sartika itu terus maju. Iya, kira-kira seperti itu sih tantangannya. Kalau saya mau diriin sekolah, yang paling utama dana ya, Teh. Betul. Terus harus ada tempat ya. Kalau nggak punya tempat berarti nggak bisa ya. Iya. Perjuangan tempat lagi gitu. Tempat kan harus dibeli dulu. Betul. Nah, apalagi zaman sekarang. Ujung-ujungnya duit, uang uang lagi. Baik, baru 2 pertanyaan Teh. Iya, siap. Boleh lanjut pertanyaan berikutnya? Kira-kira punya berapa pertanyaannya? Berapa ya tadi ya? Udah nyiapin banyak sih. Boleh minum dulu? Boleh minum lagi, minta air putih gitu ya. Gak apa-apa ya. Masih ada air putihnya? Ada. Kalau nggak ada, saya minta tolong ini nih tadi, Mas Budi gitu. Untuk mengambilkan. Cukup. Cukup. Baik. Sudah seger? Sudah. Udah enak? Sudah. Sudahnya lembut lah. Oke, ke pertanyaan berikutnya gitu. Oke. Bagaimana sih cara mengatasinya gitu, Dewi Sartika mengatasi tantangan tersebut gitu? Caranya bagaimana gitu? Dalam mengatasi tantangan ini, pertama sih ya, tentunya keteguhan hati dan tekad yang kuat itu yang selalu Dewi Sartika gaungkan. Karena yaitu ya, Dewi Sartika ini sangat memiliki keinginan kuat, visinya itu untuk memerdekakan perempuan dalam pemerataan pendidikan. Salah satunya beliau berusaha keras untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat ya, termasuk mereka itu menggalang dana dari berbagai pihak. Nah, selain itu Dewi Sartika juga menyeimbangkan antara kebutuhan pendidikan modern dengan tradisi lokal. Nah, kebetulan Dewi Sartika ini kan memiliki seorang kakek ya. Kakeknya itu pada zamannya itu sebagai Bupati Bandung. Nah, jadi mereka itu, para tokoh-tokoh itu memiliki dukungan kepada Dewi Sartika dalam mendirikan sekolah. Jadi minta bantuan dana gitu, tapi didukung oleh Pak Bupatinya itu ya. Iya, kebetulan memiliki keturunannya dari kakeknya itu seorang bupati di Bandung. Darah biru dong berarti ya? Turunannya darah biru. Iya. Kalau saya kan darahnya merah. Gitu? Enggak coklat? Enggak. Baik, 3 lanjut ya Teh ya, boleh ya. Soalnya sambung menyambung nih pertanyaannya kayaknya nih. Sambung menyambung dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Ada pertanyaan berikutnya itu, apa sih tujuan dari Dewi Sartika itu mendirikan sekolah gitu? Tujuannya apa gitu Dewi Sartika mendirikan sekolah tersebut? Ya tentu tadi tujuan Dewi Sartika mendirikan sekolah itu ya untuk memfasilitasi para perempuan-perempuan pada zamannya. Ya dilatar belakangi bahwa perempuan itu ya kemampuannya tidak hanya untuk di dapur, di kasur, di sumur. Bener. Betul. Biar nggak di kasur, di dapur, di sumur. Jadi gitu ya. perempuan juga bisa berkarya. Betul. Ya. Tentunya pada saat itu yang diterapkan itu keterampilan. Nah, karena perempuan itu memang harus multi talent. Ya, bukan multi talentan aja gitu. Kan, iya, kayak sekarang aja kan. Ya perempuan zaman sekarang ada
bocor bisa nggak ngebetulin? Kalau saya sih nggak bisa Oh tetap. gitu. Takut jatuh. Naik ke atas enggaknya takut Iya. jatuh. Nah, pada zamannya itu perempuan selain harus bisa masak, itu dia dilatih untuk menjahit. Iya. Nah, itu keterampilan-keterampilan yang diterapkan pada zaman itu. Jadi bukan hanya memasak saja gitu. Jadi memang ya Dewi Sartika ini menjadikan sosok seorang perempuan itu harus tangguh gitu. Harus kuat ya Teh ya. Betul, harus tangguh, harus kuat, harus memiliki serba kebisaan, kemampuannya. Tapi kira-kira anak sekarang bisa ngejahit nggak ya Teh? Nah, itu dia. Kalau zaman sekarang mungkin melihat jarum sama ya. benang itu mungkin udah kayak Iya, jarang deh ya. iya, Bagaimana cara menegakkan benang itu ya, yang biasa kita Emang pakai apa dokter, tuh? cara menegakkan benang. Ah, Emang coba. menegakkan benang itu gimana ya caranya? Iya, bisa nggak? Nggak tahu. Nah, itu biasanya menggunakan apa tuh? Apa ya? Tahu nggak? Jarum nenek. Nah, Ada ini jarum kan nenek jarum nih. tuh. Oh, Ini jarum. Benang itu kan kadang susah dimasukin tuh. Cara menegakkannya pakai apa coba? Tahu nggak Bu Dama? Nah, gitu. Oh gitu ya, gitu-gitu ya. Kalau saya tuh suka ngelihat emak-emak tuh dijilat dulu, Iya. gitu dijilat. Itu betul. Itu salah jadi satu sarangnya dong, tarik ke sarangnya gitu. Itu Oke, anak pada zaman sekarang mungkin belum tahu. Kalau kita kan ya ada baju yang sobek bukan langsung ke permak. kan jahit. Iya, kita bukan. Jadi kita apa tuh? jahit sendiri. Bisa tak? Karena bisa dong. Oh, bisa. Karena saya juga diajarkan bagaimana cara menyulam baju. Jadi kalau Iya, itu darurat waktu nyulam itu zaman SD waktu saya SD tuh diajarin nyulam ya, tapi sekarang nggak ada ya. Iya, sekarang tuh ada agak berkurang ya. Untuk melatih skillnya itu udah berbeda ya. Beda dengan zaman kita di sekolah, udah mah. Betul. Oh, ya. Betul. Mudah-mudahan kita bisa jahit ya. Saya juga belajar nih jahit. Iya, Tadi gitu atuh. jilat dulu gitu. Maaf ya teman-teman online agak sedikit nyeleneh gitu. Biar hidup aja gitu. Iya, betul. Jangan tegang-tegang banget kita di sini gitu. Namanya kan nih, teman-teman di sana juga nih nggak tahu gimana cara menegakkan benang kayaknya ya. Jadi diajarin nih teman-teman online, sahabat online. Tadi ada sedikit ilmu dari Teriska. Kalau menegakkan benang itu benangnya dijilat dulu, dimasukin, dikeluarin jadi sarangnya dari saya. Wah, Bisa aja nih Bu Dama. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya gitu. Kayak sekarang kan kita punya konsep-konsep pendidikan ya, cara ngajar gitu kan kita terus. Nah, pada saat itu bagaimana sih konsep pendidikan yang Dewi Sartika lakukan itu? Konsepnya seperti apa sih Teh gitu? Jadi kalau pada zaman dahulu memang apa namanya ya, Dewi Sartika ini sudah memiliki konsep pendidikan itu karakter juga ya. Pembentukan Di antaranya, karakter ya. betul. Ada filosofi dari Dewi Sartika. Tapi ini dalam bahasa Sunda nih Bu Dama ya. Kira-kira nih ya. Apa tuh? Saya belajar nih bahasa Sunda deh. Yang pertama itu ada cager, Cager apa tuh? Sehat. Sehat. Cager sehat. bager, Bager. iya, pinter, Pinter. singer, Naon? singer, Singer. Oh, naon? Saya naon artinya apa Teh? apa? Ya apa? Saya nanya apa gitu. Oke. Jadinya kemana-mana ini ya. Jadi lanjut. Jadi dulu juga kalau kita kaitkan dengan pada zaman sekarang ya, ternyata dari zaman dahulu itu para tokoh-tokoh itu memiliki konsep pendidikan itu sudah ke karakter. Karakter, keterampilan dan pengetahuan. Cuma beda istilah saja ya. Nah, jadi pada zamannya Dewi Sartika untuk konsep pendidikannya memang yang pertama kurikulumnya itu mengajarkan membaca, menulis, berhitung. Ya calistung lah ya kalau sekarang bilangnya. Ditambah juga ilmu agama. Itu juga sudah ada dari zaman dulu. Nah, cuman ada lagi yang ditekankannya, yaitu melatih keterampilan. Yang tadi saya bilang, menyulam, apalagi menjahit, betul, menganyam, membatik, membatik, betul. Kan kalau zaman sekarang kayaknya di sekolah kita juga jarang ya, ada yang prakteknya itu membatik batik tulis. Nah, sekarang itu kan kebanyakan ya batik jumput gitu ya. Nah, beda halnya dengan zaman dahulu, menggunakan canting, malam, itu kan mempola dengan sangat luasnya gitu ya. Nah, itu zaman dulu seperti itu tuh.
Tadi apa? Tadi Cager, bager, bager, pinter, pinter, singer. Artinya apa tuh? Cager, cager itu baik, sehat. sehat. Cager itu sehat, teman-teman. Iya, Cager itu sehat. Iya. Bager itu baik. baik. Bager itu baik. Terus pinter. pinter, Pinter mah pintar ya, Pinter, berwawasan, cerdas, betul. terus dan singer. Singer. Itu multi ya. Bukannya Multi. lagu ya? Itu Atau saya baca tuh merek mesin jahit tuh Singer. Itu tuh merek mesin jahit ya, teman-teman. Saya lihatnya sih itu merek mesin jahit. Ini memang ya sangat berwawasan luas sekali udah main itu. Baca di jalan tadi baca. Lanjut lanjut. Iya. Jadi secara garis besar begitulah konsep pendidikan ya. Konsep pendidikan Dewi Sartika pada kala itu untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada perempuan-perempuan pada zamannya. Baik, terima kasih. Lanjut Teh. Oke. Apa sih pengaruh sekolah Dewi Sartika terhadap pendidikan perempuan-perempuan di Indonesia ini? Pengaruhnya apa deh? Pengaruh sekolah Dewi Sartika terhadap pendidikan perempuan di Indonesia. Jadi untuk pengaruh sekolah Dewi Sartika itu ya terhadap pendidikan perempuan di Indonesia itu sangat besar. Sekolah yang didirikannya itu menjadi landasan bagi pendidikan formal perempuan di masa itu. Nah, sekolah ini membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi para perempuan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya sekolah yang pertama nih didirikan oleh Dewi Sartika itu kan tahun 1904 ya, dengan namanya Sekolah Istri ya. Nah, waktu itu berganti tuh namanya jadi Sekolah Keutamaan Istri. Itu dengan adanya konsep-konsep sekolah yang pertama untuk perempuan loh ya. Jadi menjadikan tolak ukur untuk akses pendidikan yang selanjutnya gitu. Jadi ya alhamdulillah tuh sekolah pertama untuk perempuan itu yang namanya dulu itu adalah Sekolah Istri dan berganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Gitu ya Teh. Kayak kita sekarang jadi istri. Jadi istri-istri gitu ya. Istri-istri bukan jadi cantik jelita ya. Yang pasti kita diberikan izin ya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Alhamdulillah ya betul. Itu berkat perjuangan dari seorang Dewi Sartika yang sangat inspiratif. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Teh. Masih ada kayaknya. Ada. Tenang sedikit lagi. Siap. Masih siap kan? Udah nanya minum dulu. Enggak seret enggak? Enggak pengen. Soalnya minumnya doang. Enggak ada pengganjelnya. Gitu pengganjelnya. Pengganjel lagi. Oke, lanjut ya Teh. Ini ngawur nih kayaknya lama-lama moderator. Oke, lanjut Teh gitu. Bagaimana sih peran Dewi Sartika? Oh tadi udah ya? Udah belum ya? Oh belum ya? Bagaimana sih peran Dewi Sartika dalam memajukan pendidikan di Indonesia gitu? Peran Dewi Sartika dalam memajukan pendidikan di Indonesia itu ya bagaimana Teh? Menurut Teteh gitu? Iya, ya tadi itu kalau perannya Dewi Sartika itu sebagai pelopor, sebagai pelopor satu-satunya perempuan yang berkukuh untuk perempuan itu harus sekolah. Itu peran utamanya ya. Jadi ya itu adanya kita sekarang itu kembali lagi ya, itu dari perjuangan Dewi Sartika. Kayak sekarang kan sekolah anak perempuan itu nggak hanya sekolah di sekolah yang kayak SMA gitu ya. Bahkan ada yang di sekolah kejuruan ya. Bahkan sekolah kejuruan itu ada banyaknya perempuan gitu. Kayak kemarin saya ke SMK berapa gitu. Masa satu kelas itu total perempuannya melebihi laki-laki. Oh gitu. Sama halnya di sekolah samping rumah saya gitu. Sekolah itu isinya hampir semuanya perempuan. Nah, di sana itu memang banyak sekali jurusan-jurusan yang dimumpuni oleh perempuan. Sampai di teknik bangunan ya, sekolah bangunan. Ada ya perempuan ya. Perempuan ya, gitu. Ya begitu. Makanya ya alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan jangan jadi tukang bangunan ya, jadi arsiteknya gitu ya, perempuan-perempuan ya. Ya seperti sekarang aja Bu Dama. Kita melihat kondisi guru-guru ya. Guru-guru itu zaman saya kuliah itu satu kelas itu laki-laki cuma 2. Ya. Berarti kan begitu kuatnya, begitu hebatnya ya
perempuan-perempuan masa kini merasa penting sekali bahwa pendidikan itu ya. Biar jangan disumur terus ya. Betul. Bahkan mungkin sekarang itu ya, untuk sumur itu saking sibuknya di luar, Iya. jadinya kelewat. Nggak tahu sumurnya kayak apa. Bahkan banyak sumur-sumur di luar-luar sana. Iya, bener betul. gitu. Lanjut ya Teh ya gitu. Apa sih bagaimana sih relevansi perjuangan dari Dewi Sartika dengan pendidikan di Indonesia ini gitu. Bagaimana relevansinya gitu Teh gitu. Iya, bahwa jadi untuk relevansinya perjuangan Dewi Sartika ini, bahwa pendidikan di Indonesia saat ini adalah menunjukkan bahwa pendidikan kunci ya, sebagai kunci bagaimana kita bisa menghadapi perubahan di era globalisasi ini. Biar merata gitu. Betul. Jadi dengan adanya era globalisasi yang sangat pesat itu ya, jadi kita semakin merata, kita bisa mengikuti perubahan zaman gitu ya. Tetap dengan pondasi yang utama, yaitu pondasinya kan tetap ya, karakter, keterampilan dan pengetahuan. Nah, sekarang walaupun begitu tingginya pengetahuan tanpa pondasi karakter, tentunya ya nggak bagus lah ya. Iya. Tetap. Jadi bahwa pengetahuan bagus, karakter pun harus bagus gitu. Bener ya. Jadi sangat berrelevansi. biar jadi perempuan yang soleh Iya. dan memiliki karakter yang bagus, Betul. pendidikan yang bagus gitu ya Teh. Dan keterampilannya. Di nomor Intinya mah satu segala bisa ya, kalau kata orang Sunda mah ya segala bisa katanya gitu. Semuanya mah serba bisa. Kudu harus wajib Harus, gitu ya. bisa. Zaman sekarang ya. Iya. Biar nggak diinjek-injek katanya. Sama siapa diinjek-injek? Ama Ya Allah. nggak tahu awowo katanya. Lu sekolah ya, kamu sekolah yang pinter biar nggak diinjek-injek. Nggak tahu tuh diinjek-injek siapa. Lanjut begitu ya. ya. Oke. Jawabannya luar biasa banget nih sahabat-sahabat online nih gitu. Narasumber kita tuh kayaknya wawasannya sudah banyak banget, sudah makan asam garam di dunia pendidikan gitu. Asin Nah, ya. asli. Baik, kayaknya berapa pertanyaan lagi ya teman-teman? Oke, 2 pertanyaan lagi nih gitu. 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu. Yang berikutnya apa ya? Sebentar, saya ingat-ingat dulu pertanyaan apa yang bakal saya tanyain ya. Sahabat online, ada nggak pertanyaan-pertanyaan nih buat Teriska kita sebagai narasumber gitu? Boleh ditulis tuh di bawah, diketik, nggak tahu di mana diketik di bawah gitu. Baik. Nah, apa sih yang dapat kita teladani dari sosok seorang Dewi Sartika? Kita kan sebagai perempuan nih, apa yang harus kita teladani gitu dari sosok seorang Dewi Sartika gitu Teh? Oke. Mungkin untuk sekarang ini ya, apa yang diteladani untuk kita sebagai penerus nih dari Dewi Sartika, yang pertama tentunya keteguhan hati. Nah, Ya, harus kuat, harus kuat. teguh hati, teguh pendirian gitu. Betul, kita tidak boleh menjadi perempuan yang lemah. Itu kuncinya, ya. Nggak boleh Perempuan lemah kayak gimana Teh? apa-apa merengek, Oh. apa merengek, dikasih ini, manja, iya. lebay. Kalau kata anak sekarang, Betul. kalau kata anak sekarang lebay, lebay lo gitu. Iya. Kita itu harus bisa, walaupun kita belum bisa nih, ucapkan dulu bisa. Nah, untuk nanti gimana nanti? Nah, betul. Adanya usaha. Betul. Bisa bertanya ke sana ke sini gitu. Jadi perempuan itu harus kukuh pendirian. Ya gitu, memiliki intinya ya. Yang harus kita teladani juga itu memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik dan juga ayo sama-sama untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan dari sebelum-sebelumnya. Sebelumnya mungkin seperti ini, yuk kita refleksi, kita perbaiki dan kita teladani, laksanakan yang lebih baik lagi Agar lebih bagus lagi gitu ya, lebih. Kita kan seperti anak-anak sekolah SD, sekolah dasar itu ya, itu sebagai pondasi karakter, keterampilan. Nah, kita itu tanamkan
kita ke anak-anak di rumah aja nih ya, kita harus menanamkan karakter. Jangan sampai kita kalah sama anak-anak. Itu hal kecil kan ya, lingkungan kecil ya. Nah itu jangan sampai kalah dengan anak. Kita tetap harus perlu tegas gitu ya. Dimana pondasi di rumahnya bagus, di sekolah pun insya Allah juga akan bagus. Amin. Itu semua harus diperjuangkan ya, oleh perempuan-perempuan di Indonesia. Jadi bukan hanya sebagai seorang guru di sekolah dasar saja yang menjadi tugasnya untuk memupuk karakter dan sebagainya ya. Jadi untuk orang tua pun di rumah nih ya, kita bersama-sama berkolaborasi untuk penanaman karakter ya. Jadi kita antara orang tua, guru dan anak itu saling bersinergi dalam membentuk karakter, pengetahuan dan keterampilan. Jadi kira-kira begitu Ibu Nama ya. Jadi ini juga sedikit pesan mungkin ya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi. Kita juga sama-sama tahu loh bahwa perkembangan teknologi, terutama gadget nih, pasti ya di rumah itu pasti banyak gadgetnya. Nggak ada hanya satu. Betul nggak? Masing-masing anak pegang. Masing-masing anak pegang. Bener-bener ya. Itu udah suatu yang luar biasa, kemajuan ya. Teknologi itu udah gampang diakses oleh siapapun gitu ya. Namun itu ada tugas besar juga. Ya kita selaku orang tua nih punya tugas besar dalam mengendalikan bagaimana penggunaan gadget yang bijaksana. Nah, kenapa sih saya bahas masalah gadget? Ya karena zaman Dewi Sartika dengan zaman sekarang berbeda banget. Ya. Perjuangannya zaman Dewi Sartika memperjuangkan bagaimana mendapatkan restu dan dukungan bagaimana pendidikan sekolah gitu ya. Nah, sekarang tugasnya kita adalah membentengi, menjaga keutuhan karakternya, bagaimana berketerampilannya, bagaimana menggali pengetahuannya. Itu menjadi tugas besar kita juga ya. Jadi perjuangan Dewi Sartika, ayo lanjutkan. Kita lanjutkan. Betul. Untuk belum berakhir belum. Iya. Bahkan lebih berat lagi ya. Betul. Oke. Itulah beberapa pertanyaan yang saya ingin tahu lebih dalam gitu. Terima kasih udah dijelasinnya luar biasa banget. Saya kalau punya jempol 20-nya saya kasih jempol. Baik, terima kasih Teriska, penjelasannya luar biasa banget, hebat banget, detail banget. Jadi saya menambah sedikit pengetahuan tentang perjuangan dari Dewi Sartika. Sahabat online, kita bilang terima kasih sama Teriska Tria Putri, bukan Teriska. Baik, terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Hatur nuhun juga atas undangannya hari ini ya. Yang saya ingat karena dengar suara hatur nuhun saya jadi ingat apa tadi? Cager, bager, singer, pinter dulu ya, baru singer gitu. Jadi belajar bahasa Sunda ya. Sampai tadi saya tanya naon teh apa, katanya apa? Nggak ketemu tuh. Jadi inti pertanyaan jawabannya lah naon itu artinya apa ya, sahabat-sahabat online gitu. Baik Teh. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Teriska Tria Putri. Saya akan menarik kesimpulan dari seorang Dewi Sartika. Jadi perjuangan Dewi Sartika dengan pendidikan yang saat ini sangat penting. Ada kemajuan dalam akses pendidikan, tantangan seperti kesetaraan gender dan akses yang merata. Saya ulangi, seperti kesetaraan gender dan akses yang merata masih menjadi fokus. Namun, semangat perjuangan Dewi Sartika mengajarkan bahwa dengan tekad dan keberanian kita bisa terus mengatasi hambatan tersebut. Dari sosok Dewi Sartika, kita dapat belajar tentang keteguhan hati, keberanian dalam menghadapi tantangan. Bagaimana kita meneruskan perjuangan Dewi Sartika? Dengan cara terus mendukung akses pendidikan yang merata, menginspirasi generasi muda untuk menghargai pentingnya pendidikan bagi semua, serta berjuang untuk kesetaraan gender di bidang pendidikan. Terima kasih sahabat-sahabat onlineku telah menyimak podcast di UHAMKA tercinta. Mari kita lanjutkan semangat dan perjuangan Dewi Sartika untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan bagi semua.
Nah, tadi di awal ada pantun. Kayaknya Di seneng akhir banget pun, berpantun ini Bunda Amin. seneng banget soalnya kalau ngeliat yang lagi berdiri di mimbar tuh kan suka pakai pantun ya Gitu. jadi saya terinspirasi. Kapan-kapan saya kalau maju ke depan kayak orang-orang itu saya mau pakai pantun gitu. Tapi nggak tahu kapan ya nanti saya berdiri di mimbar itu. Karena Maka ini ada kesempatan jadinya saya mau buka dan tutup pakai iya, pantun silakan, gitu. silakan. Buah mekar di perbukitan, Cakep. sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat-sahabat onenku.